Lalu kembali kita culik Bung Rocky di dalam perjalanan ya. Bung Rocky ini tesis Anda, saya kira pembusukan itu makin sempurna, makin terjadi. Ini kita ngomongin sebenarnya lembaga yang sudah membusuk lebih awal ketimbang Mahkamah Konstitusi, ini KPK. Nah, sekarang ini sedang saling mengadukan antara Dewas dan komisionernya atau pimpinan KPK. Ini menarik ini. Ibu Nurul Gufron akan dipanggil diperiksa oleh Dewan Pengawas berkaitan dengan katanya dia ini apa ya semacam memperdagangkan pengaruhnya berkaitan dengan mutasi seorang pegawai di Kementerian Pertanian. Sementara kemudian Nurul Gufron itu juga melaporkan salah satu Dewan Pengawas Ibu Albertina Ho karena dianggap melakukan apa melampaui kewenangan dia dengan minta berkas soal harta kekayaan dari pegawai di KPK dan bukan hanya dilaporkan ke Dewan Pengawas tetapi juga dia digugat di PT UN karena menangani kasus yang kedaluarsa. Jadi, oke lepas dari apapun, coba bayangkan ada Dewan Pengawas itu kemudian dilaporkan oleh komisioner, sementara komisionernya juga dipanggil di sidang etik oleh Dewan Pengawas. Oke, ini soal-soal yang terlalu rumit di internal, mesti kita lihat dengan drone supaya terlihat petanya kan. Iya, iya, Jadi iya. kalau ada jalan macet itu nggak mungkin kita cuma keluar dari mobil terus lihat-lihat mana macetnya tuh nggak kelihatan. Kita Iya, mesti naik ke atas pohon, ke tiang iya, listrik iya, untuk iya, lihat, iya. oh macetnya di situ. Iya, Jadi iya. kalau kita lihat dari atas, bird's eye view, helicopter view, terlihat bahwa potensi KPK itu berantakan dari awal Iya, sudah terbaca tuh. Karena iya, KPK akhirnya jadi peralatan presiden kan. iya, Karena iya, itu kemuliaan dewan ini dan kemuliaan komisioner ini udah hilang. Nah, iya, orang yang kehilangan kemuliaan, entah di dewas, entah di komisioner, itu menganggap ya nggak ada value lagi, nggak ada nilai. Maka mari saling melaporkan, mari iya, saling iya, membusukkan diri kan. iya, iya, Kan itu intinya tuh. Tetapi lebih dari itu kita lihat bahwa aspek-aspek teknis di dalam KPK itu tidak lagi dikendalikan oleh orang yang betul-betul punya kapasitas kan. Karena Mhm. orang-orang yang bagus, pinter di situ udah tergeser. Karena akibatnya apa? Akibatnya permainan dangkal antara dewas dan komisioner atau di dalam komisioner sendiri atau di dalam dewas sendiri. Jadi itu intinya tuh. Nah sekarang kelihatan yang kita duga kemarin berkali-kali akan terjadi saling amputasi di dalam institusi-institusi demokrasi kita tuh. Kan Mhm. Dewan Pengawas ini udah berkali-kali tidak efektif tuh dan kita anggap bahwa ini Dewan Pengawas kok nggak punya kemampuan untuk menunjukkan bahwa dia itu kemuliaan tertinggi dari KPK itu ada pada Dewan Pengawas. Ya, ya. Nobilitinya itu ada di situ tuh. Tetapi Dewas ini lama-lama menjadi sekedar penerima kasus periksa secara teknis, padahal yang harus dilakukan adalah diperiksa secara etis. Pelanggaran etis itu melalui kasus-kasus teknis. Kan itu dasarnya kan. Ya, ya, Jadi ya. lama-lama nih Dewan Pengawas itu mirip Mahkamah Konstitusi juga akhirnya tuh. Hanya berupaya jadi loket di mana orang menampung. Aktif untuk melihat kasus nggak ada. Nah, karena Ya. itu marwahnya juga hilang, kemuliaan dia hilang, karena itu komisioner sesuka-sukanya tuh memanfaatkan kasus itu untuk merusak sendiri institusi itu kan. Ya, ya. Ini seru saya kira memang seperti itu dan ini menambah saya kira menjadi lebih sempurna karena kalau tadinya kan levelnya di level hanya di komisioner saja termasuk Pak Firly Bahuri yang sudah jadi tersangka begitu. Sekarang ini di level Dewan Pengawasnya sendiri dilaporkan ke Dewan Pengawas. Kemudian tidak cukup hanya dilaporkan ke Dewan Pengawas juga digugat ke PT UN. Coba bayangkan. Jadi bagaimana kita seharusnya kan dari awal kita tahu secara normatif Dewan Pengawas itu adalah lembaga etis terakhir Yes. untuk memutuskan kelakuan orang yang mereka awasi. Sekarang mereka diawasi oleh orang yang harusnya diawasi kan. Iya, iya, Jadi betul-betul nggak ada pengertian lagi yang kita sebut oversight committee itu biasanya para dewa yang udah iya. matang dan nggak mungkin lagi dilaporkan karena udah ambil semacam resiko bahwa mereka hanya akan berurusan dengan langit yang duniawi udah selesai. Di mana namanya nama dewan pengawas begitu. Nah sekarang ada problem yaitu rekrutmen dewan pengawas tidak berdasarkan pada kompetensi langit tapi pertukaran politik di bumi jadinya. Hmm. Jadi saling mengincar itu pasti terjadi. Dan itu yang kita bilang tadi bahwa apapun keadaan terpilihnya Pak Prabowo ini itu tetap tidak akan menyelesaikan hal-hal Hmm. atau keburukan-keburukan dan kebusukan-kebusukan yang dibuat oleh Jokowi kan. Ya, Kan ya. KPK ini jadi busuk justru karena Jokowi mengambil alih fungsi-fungsi KPK itu dan langsung dia tempatkan di bawah pengendalian dia kan. Hmm. Jadi otonomi dan kemandirian Dewan Pengawas itu nggak ada lagi, apalagi voluntarisme dari para reserse di situ kan hilang sebetulnya tuh. Hmm. Nah itu yang kita anggap selalu Jokowi memperalat KPK itu
untuk menjadikan tameng pemberantasan korupsi melalui momentum politik. Kan KPK tuh cuma disuruh untuk oke tangkap ini tapi tunggu momentum politik kan. Sinyal politik dari Jokowi lah yang membuat KPK bergerak, bukan karena KPK-nya independen dan melihat ada problem yang harus dia tangkap, yang harus dia atasi, tapi dia menunggu sinyal dari Jokowi dan Jokowi berhasil membatalkan ide bahwa KPK itu adalah lembaga otonom. Sekarang KPK itu undang-undangnya sudah diubah untuk kepentingan Jokowi. Ya, ya. Nah, Anda menarik karena ini mengaitkan dengan pemerintahnya Prabowo Gibran ya. Dan kita tahu kan semakin banyak kekuatan politik yang ditarik ke dalam kabinet, itu kan semakin banyak kali kepentingan-kepentingan politik di situ. Dan saya kira akhirnya yang terjadi yaitu tadi tawar-menawar dan kemudian juga berupaya mana lembaga yang dikendalikan. Kita jadi nggak terkejut nanti misalnya Kejaksaan Agung pasti akan diincar oleh partai mana begitu. Nanti KPK juga nanti siapa yang akan mengendalikan. Dan juga kapling-kapling mereka semua masing-masing buat kapling-kapling di lembaga-lembaga kekuasaan hukum itu tadi gitu. Ya itu keadaan yang kita sebut tadi, itu kerumitan itu makin menjadi-jadi nanti di kabinet Pak Prabowo karena di situ masih ada tangan Jokowi yaitu Ya, Gibran, kan itu intinya kan. ya, ya. Kalau kita misalnya Pak Prabowo tanya, lalu kalian usul apa? FNN hanya sekedar ngoceh-ngoceh itu omon-omon. Kalau kita usul misalnya Hmm. Kejaksaan Agung diangkat oleh presiden tanpa melalui prosedur-prosedur pemilihan apa namanya skrutinisasi fit and proper test, tapi dari kalangan akademisi, Hmm. jaksa agungnya, coba berani nggak? Hmm. KPK Hmm. juga begitu tuh, nggak usah Hmm. fit and proper bikin paper segala macam tuh. Hmm. Prabowo punya intensi untuk mewujudkan demokrasi, dia tunjuk aja ketua KPK, tetapi diangkat dari kalangan akademis, yang Hmm. memang tidak mungkin ada kasus di situ kan. Mau Ya. korupsi apa dosen-dosen yang gajinya sama dengan penghasilan Gojek misalnya. Kan Hmm. itu intinya kan. Jadi kebersihan lembaga-lembaga ini, terutama kalau kita sebut KPU, ditunjuk aja sama Prabowo, tetapi dari kalangan akademis. Hmm. KPK demikian juga, jaksa demikian juga. Itu baru menunjukkan bahwa Prabowo punya intensi untuk memperbaiki demokrasi. Tetapi kalau masih pakai model yang lama, dibikin pansus, panitia pemilihan segala macam, tukar tambah dengan partai, partai produksi di DPR, lalu terlihatlah komisaris itu. Nah itu intinya begitu. Hmm. Demikian juga Mahkamah Konstitusi, itu kan barter kekuasaan aja Ya, yang ya. menyebabkan hanya 3 orang yang sebetulnya datang dari tradisi yang bersih kan. Yang lain itu bermasalah semua yang di KPK itu, yang di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu tuh lembaga-lembaga yang membusuk tuh. Kalau saya kutip Bivitri tadi, Bivitri mengatakan bahwa ada 4 lembaga yang dirusak oleh Jokowi. Oke. 1, Mahkamah Konstitusi. 2, DPR. Hmm. 3 adalah KPK. 4 Hmm. adalah masyarakat sipil. Itu semua dirusak Hmm. oleh Jokowi itu. Dan Hmm. saya setuju dengan Bivitri. Selalu begitu saya. Tapi ngomong-ngomong, Nurul Gufron ini seorang akademisi juga loh, Bung Rocky sebelumnya dia. Tapi ya memang dia dipilih melalui proses di DPR. Di situ Ya itu soalnya. itu masalahnya di operasi DPR, artinya Hmm. tukar tambah kan itu jadinya begitu. Hmm. Nah, saya kenal tuh Gufron, akademisi, Hmm. lama jadi aktivis, nahdlatul ulama. Tetapi untuk masuk ke KPK dia mesti deal politik dengan DPR itu Ya, ya. soalnya begitu. Jadi kita Ya. mau uji juga Pak Prabowo kalau mesti ada New Deal kira-kira begitu tuh, Hmm. bahwa Hmm. Hmm. lembaga-lembaga demokrasi akan saya tunjuk. Ya. Demokratis memang tidak demokratis, tapi saya mengambil prinsip itu karena semua hal yang dikritik oleh publik adalah lembaga-lembaga ini pemimpinnya hasil deal politik kan. Betul. Apa bedanya kalau hasil deal politik dan saya sendirian tunjuk, tetapi dengan kualifikasi etis akademis tadi itu baru top tuh Prabowo. Ya, ya, Yang ya. mungkin yang akan lawan kebijakan Prabowo itu ya Gibran. Ya, saya kira itu proses ini yang saya kira yang menjadi biang persoalan semuanya karena prosesnya melalui DPR dan kita tahu di DPR itu adalah proses-proses politik semua dan konyolnya kan sekarang DPR juga sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Jadi artinya ya semua itu lembaga-lembaga itu akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah. Ya kita tadi bicara hal yang normatif, kita berupaya buat ya bukan menghimbau, tapi mengusulkan sesuatu sebagai jalan keluar etis, jalan keluar keadilan kepada Prabowo. Tapi kita lupa bahwa Prabowo itu wakilnya adalah Gibran. Iya, Jangan-jangan iya. begitu Prabowo mulai pemerintah, dia bilang semua urusan dengan KPK, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung itu akan diputuskan oleh wakil presiden. Wah itu Ya, ngomong. ya. Anda membuat saya jadi kecewa, Bung Rocky. Tadi saya semangat betul ngomongin Pak. Begitu, begitu Anda ingatkan ada Gibran, saya jadi lemes lagi deh. Ya, tapi nanti pasti akan ada sesuatu terjadi di dalam 5-6 bulan ke depan. Karena tadi ini perkawinan yang tidak jujur. Itu Iya, ya, iya. itu aja. Apa Walaupun orang anggap artinya? ini FNN terus masih kritik apa mau dikenai ITE.
ya silakan aja, tapi kita tetap akan ucapkan itu Ya, sebagai problem masa depan bangsa yang kita ingin supaya negeri ini tumbuh beradab. ya, ya, ya. Oke, jadi memang sesuatunya yang disebut dimulai dengan ketidaksucian tadi ya, unholy gitu, unholy marriage ini ya. Jadi ini Ya, dampaknya kita tahu yang lahir memang, Anda nggak salah karena itu melahirkan anak haram demokrasi kan, anak haram konstitusi yang terjadi sekarang. iya, itu yang sering akan ada di dalam cermin kekuasaan itu, dia akan bercermin dengan dirinya sendiri tuh. Jadi setiap Hmm. kali Pak Prabowo ingat bahwa ada yang tidak beres, itu pasti dia akan diingatkan justru dengan hadirnya Gibran. Jadi Gibran itu sebenarnya faktor pengingat buat buat Ya. Prabowo. Hmm. Kan setiap kali ada yang nggak beres, tentu apa yang nggak beres ya sebelumnya. Mungkin Hmm. Pak Jokowi udah jadi pertapa, tapi Gibran tetap ada di istana tuh. Jadi Ya. faktor Gibran tetap akan jadi bahan kritik masyarakat sipil tuh. Bahkan internasional kemarin saya baca banyak peneliti, dari beberapa peneliti dari Australia menganggap Mahkamah Konstitusi itu kacau Ya, cara ya, ya, menetapkan ya. keadilan di situ. Demikian juga pers asing itu udah menunjukkan bahwa ada yang tidak layak dijadikan contoh yaitu Indonesia kan itu bagaimana coba kalau udah Ya, ya. dinyatakan begitu. Yes, oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, Oke, terima kasih. salam sehat Ya. dari Lombok. Oh, oke.